podcast Bulisara Leader Talk yang kali ini akan berjudul Gadget Bijak Atur Uang dengan saya Yusafat Febrianto atau bisa dipanggil Lian, dan saat ini saya akan ditemani oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Anggia Renadi Herwan Putra, dipanggil Lian aja. Oke, saat ini dia akan menemani saya akan bicara tentang Gadget Bijak Atur Uang. Sebelumnya nih, Mas G, Gen Z itu siapa aja sih? Gen Z itu sebenarnya kita ya, jadi yang udah kelahiran tahun 2000-an lah ya, 2000-an awal yang sudah mulai semester tua atau udah mulai mencari kerja nih, yang udah bakal mendapatkan uang. Oke, berarti kita yang di umur 20-an ke atas yang sudah mulai mendapatkan uang. Oke, pertama-tama Mas G ini sekarang sibuknya apa? Nah, kalau aku sekarang lagi magang nih di Baker McKenzie Indonesia. Jadi di situ aku lagi magang, posisinya itu sebagai di posisi pajak gitu sih, tax gitu. Jadi aku membantu perusahaan-perusahaan untuk ngurusin tax dispute, pengadilan pajaknya mereka. Oke, berarti di Baker McKenzie ini inline sama jurusannya nggak? Oh, inline dong. Jadi mungkin aku coba jelasin dari jurusan dulu gitu ya. Jadi jurusanku itu aku dari akuntansi. Kebetulan sama-sama Brawijaya. Jadi aku dari akuntansi, jadi ya bisalah ngobrol-ngobrol gitu. Terkait ini. Oke, mantap lah. Oke, selanjutnya nih, kita mending langsung ngomongin uangnya nih Mas G. Boleh. Nah, pertama, Gian ini saat ini sudah mendapatkan pendapatan uang. Iya, kalau pendapatan itu kebetulan aku lagi magang ya di sini. Di sini juga tentu dapat uang lah ya, walaupun paid intern. Iya, paid intern, walaupun nggak sebesar ketika ada di staff tetap, tapi di sini aku udah mulai dapetin penghasilan tetap lah dari gajiku sebagai magang di Baker McKenzie gitu. Oke, tapi untuk saat ini pertama deh langsung tentang keuangan. Mas Ki sekarang sudah mulai menabung. Ya, jadi kalau menabung itu udah mulai dari kecil. Udah dong dari kecil dong, dari jari untuk menabung dari kecil. Tapi pentingnya nabung sih apa sih kalau menurut Gian? Ya, jadi kalau menabung itu mungkin tentu saja untuk kebutuhan kita di masa depan ya. Jadi kalau misalkan kalau boleh ceritanya, jadi kalau menurutku ya setiap orang itu pasti melalui fase di mana ketika udah punya uang nih pasti dia bakal mengatur pembukanya gitu loh. Nah, manusia. Iya, emang manusia kayak gitu ya. Ketika udah punya privilege atau punya sesuatu yang nggak bisa dimiliki dulunya pasti saat ini pas punya duit bakal lebih sih. Iya gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya kan itu bahaya ya, karena ketika kita ngabisin seluruh uang kita untuk suatu kebutuhan yang sebenarnya kita nggak butuhin kan itu ketika kita membutuhkan uang itu misalkan sakit atau misalkan keperluan lainnya itu kan kita udah nggak punya uang ya. Nah, sebenarnya fungsi untuk menabung sebenarnya itu sih. Jadi untuk menabung itu kita bisa menyimpan nanti membutuhkan duit itu. Jadi misalkan kita lagi ada sakit atau keperluan mendadak lainnya ya kita punya gitu. Oke, tapi emang penting. Oleh gue sendiri dulu pas dapat duit pertama ngabisin duit buat beli spion. Begitu. Buat motor ya? 5 pasang. bisa gantian tiap hari. Itu bahaya. Oke, lanjut ke mungkin agak patah sedikit tentang flexing. Kan kalau punya duit banyak, apalagi tabungan banyak bakal flexing kan. Nah, tapi flexing itu kan istilah zaman sekarang untuk gaya-gayaan atau untuk apa, tapi menurut Mas Kes sendiri flexing itu hal yang wajar atau nggak boleh sebenarnya? Ini flexing lagi viral juga ya Mas, akhir-akhir ini ya. Banyak pejabat flexing. Yang kemarin tuh yang Rubicon itu ya. Kan kebetulan tuh di pajak juga tuh, makanya tuh kemarin lagi hot juga tuh di jurusan saya. Iya. Apa yang diomongin si Rafael kan ya. Iya, di peternakan juga diomongin sih. Oh gitu. Oh iya, awal peternakan. Iya. Ya, jadi kita flexing. Flexing. Jadi flexing itu wajar nggak atau nggak boleh? Gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau ini dulu gue belajar juga kan. Jadi kalau gue tuh dulu juga belajar tentang psikologi tentang keuangan dan lain-lain. Belajar. Jadi memang kalau di akuntansi itu memang kita diarahkan untuk belajar psikologi juga agar kita nggak terlalu kapitalis lah istilahnya gitu. Jadi kalau di ilmu psikologi itu posisi tertinggi dari kesenangan manusia itu bisa dibilang adalah pengakuan dari orang lain. Validasi. Iya, validasi.
salah satu untuk mencapainya adalah flexing. Betul. Jadi kenapa orang-orang itu suka pamer, suka flexing? Karena mereka secara gak langsung butuh pengakuan dari orang lain. Itu orang flexing tuh orang yang nggak puas sama diri sendiri, men. Nggak boleh. Iya. Iya lagi. Berarti sebenarnya semua itu wajar, Mas. Oh, wajar. Jadi kalau ketika orang itu butuh pengakuan dari orang lain itu wajar banget. Tapi nggak wajar ketika kita itu membawakannya dengan cara yang seperti flexing tadi yang salah gitu. Apalagi kalau flexing ini bukan dengan uang kita yang kita cari sendiri gitu. Itu dia. Lain ya. Iya. Udah. Oke, lanjut. Tentang masih dalam kepemilikan keuangan. Kalau Gian sendiri untuk alokasi pendapatannya gimana? Kan bisa dibagi ke nabung, ada ngasih ke orang tua, kehidupan pribadi, atau investasi. Itu pembagiannya gimana? Jadi kalau dari gue sendiri ya, kan kalau gue itu ya gajinya belum terlalu besar lah ya seperti yang lain. Jadi sebenarnya pertama itu tuh alokasi sebenarnya menyesuaikan sih. Kalau orang-orang bilang tuh kan pakai persentase ya, kayak 10%, 20%, 30%. Kalau misalkan mau kayak gitu boleh. Cuman kalau dari gue sendiri, pertama tentu kita lihat dulu nih biaya-biaya yang udah pasti keluar. Namanya itu fixed cost lah, bisa kita bilang ya. Jadi kalau tadi modelnya ada apa aja? Fixed cost, sudah variable cost, ya sama campuran lah gitu. Itu kalau ilmu ekonomi gitu. Tapi kalau kehidupan kita ya fix sama variable aja. Kalau fix itu gimana? Contohnya kayak misalkan sewa kos, terus makan, transportasi, terus kalau makan itu lebih ke variable Mas. Variable. Iya, karena kan bisa berubah ya. Iya. Jadi kalau kita bisa hemat, misalkan kita masak sendiri, gitu. Jadi, berarti fix. Kalau gue boleh nyimpulin, berarti fix itu adalah pengeluaran yang fix gitu aja, nggak bisa dikecilin, nggak bisa digedein. Betul. Jadi kayak variable bisa diminimumkan. Misalkan kita nggak ngapa-ngapain, udah pasti keluar gitu biayanya. Kayak misalkan nih sewa kos sebulan lah misalkan. Kita mau main game sendiri kemana? Mau kita main keluar kota berapa minggu kan tetap harus kita bayar. Iya, itu dia. Gue suka pulang dari malam kan ya itu. Kacau emang. Sudah nggak kuat bayar pas dari malam. Kalau yang dapat malam enak. Oke, lanjut. Dingin men, asik men. Oke. Lanjut tentang kalau untuk yang lain-lainnya, Mas Kim bisa mencukupi nggak saat ini dan pendapatannya? Kalau untuk balik lagi ke alokasi ya. Jadi kalau alokasi itu tentu tadi biaya sewa kos, terus untuk makan tentu harus dialokasi juga ya. Iya. Buat kirim orang tua itu sebenarnya belum bisa terlalu banyak, tapi ya adalah dikit-dikit gitu karena memang gajinya belum terlalu besar. Terus untuk investasi juga udah mulai sih. Udah mulai. Tapi nanti mungkin bahas lebih lanjut lagi ya, karena bakal panjang. Bakal panjang kalau investasi. Sama untuk ya happy juga lah. Ada. Ya jangan sampai enggak sih, jangan sampai terlalu ngepres sampai gak nyediain uang untuk ke mall. Iya, self reward karena kita juga butuh hiburan lah ketika kita udah kerja 5 hari. Gitu sih. Saat ini gue juga happy kok tiap hari. Jangan nggak ada duit. Oke, lanjut tentang side hustle atau side job atau kerja sampingan. Itu kalau untuk Mas sendiri butuh nggak sih orang lain untuk setiap orang butuh nggak sih untuk mengerjakan side hustle itu? Ya, kalau ini kerja sampingan berarti ya. Kalau misalkan gua dulu di kuliah sebenarnya gua tuh enggak karena belum karena emang kan biasa tuh jadi barista gitu ya kalau di Malang ya, jadi barista apalagi kan tempat kopi-kopinya banyak sih ya. Memang kalau gue tuh dulu belum karena belum ada waktu juga sih karena kan emang gue tuh dulu akuntansi emang harus tugasnya banyak banget. Dan pas kita kuliah kan juga banyak online-nya gitu. Iya, kayak kebanyakan di Jakarta kan berarti. Kalau kuliah gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih kuliah sebenarnya oke sih kalian jadi kerja sampingan kan lumayan ya buat nambah-nambah. Tapi tetap diperhatiin pendidikannya sih. Jadi tetap nomor satu itu pendidikan, jangan sampai hal-hal lain karena mau kalian ngapain pun atau kalian mikirnya tentang apapun itu terkait pendidikan, menurutku tetap pendidikan itu nomor satu ya karena ya di Indonesia sangat memperhatikan ya lulusan mana, terus S1 dari mana, jurusan apa. Jadi emang penting banget pendidikan di Indonesia. Tapi gimana? Ini agak buat unik soalnya kalau tentang side hustle, kalau gue sendiri pernah di pas kuliah pernah buka usaha kayak
gue pernah jualan kambing, nggak tahu pas peternakan soalnya. Di dalam pas habis itu pernah nyoba jualan sweater juga dan jualan pas terakhir itu jualan kaos gitu. Tapi intinya yang pengen gue bilang adalah set hustle nggak masalah kalau misalnya nggak mengganggu prioritas kita. Iya betul. Kalau misalnya kuliah prioritasnya kuliah, kalau pas kerja prioritasnya ya kerja utama. Berarti set hustle yang fleksibel itu yang berjualan-jualan kan, usaha gitu, atau ada yang lain misalnya? Iya, banyak sih ya. Jadi kalau mau nulis artikel juga bisa. Bisa ada yang beberapa kali yang ngebayar. Terus ya jadi barista atau pekerja-pekerja kayak gitu, atau bahkan ikut-ikut lomba kan juga sebenarnya kalau memang dapat uang. Iya sih betul. Jadi kalau misalkan yang berfokus pada lomba itu bisa jadi side hustle juga lah, jadi income lain kita. Gitu. Dulu pernah? Nggak pernah menang. Jadi nggak pernah dapat uang dari situ. Ya sama. Ya emang kalah dengan univ lain lah. Sama. Lu juga pernah ikut kompetisi? Oh gitu. Bayar jaket 150. Oh malah bayar. Malah bayar. Bukan malah dapat uang, malah bayar. Kacau emang. Mau pakai lagi. Aku malu itu nggak. Tapi kalau misalkan udah kerja nih ya, sebenarnya menurut gue tuh harus sih. Jadi gue tuh pernah dibilang nih sama user gue nih dulu, kalau misalkan ketika untuk mencapai financial freedom ya di usia, bukan usia sih, ketika pengen mendapatkan financial freedom, kita nggak bisa nih cuma dapat penghasilan dari satu penghasilan aja. Harus dari berbagai sumber. Misalkan apa? Misalkan ya dari investasi, terus dari side job itu tadi. Karena kalau misalkan dari satu penghasilan aja kayaknya nggak mungkin ya, udah mahal semua sekarang ya. Gitu. Iya. Gue juga tiap malam mikir ini kalau nggak di sini punya rumah kapan? Iya, orang-orang kok punya rumah ya, bisa punya rumah, uangnya dari mana kan gitu. Iya makanya. Jadi emang menurut gua ketika udah dikerja ini ya coba-cobalah ya buka warung atau apapun itu yang sekiranya bisa dapat bikin kita dapat penghasilan dari sumber lain. Betul. Gitu. Gue tapi sebagai klien gue semua yang gue jualan itu nggak ada yang untung. Oke. Nggak ada yang untung. Kacau. Jualan kambing, nyiapin 50 kambing, kejual 2. Bagi-bagian teman cuma dapet kaos doang. Iya mungkin semua orang punya bidang pengalaman lah, bagus. Jualan kaos 0 kejual. Tapi untung, dapat untung dapat vendor. Udah nggak apa lah. Itu untuk side hustle ya. Jadi untuk financial freedom. Oke lanjut ke tadi ada sempat bahas investasi dikit nih. Investasi. Kalau untuk guys sendiri udah nyoba investasi? Kalau investasi ini sebenarnya ini gue cerita aja ya. Yeah. Jadi kalau gue tuh emang gue udah niatan ya pengen mulai coba investasi di suatu aplikasi lah, aplikasi yang hijau-hijau itu. Oke. Jangan sebut merek kali ya. Banyak juga hijau-hijau. Ya. Tapi kalau mau promosi Bumi Sara nggak apa-apa ya. Apa-apa banget ya. Bumi Sara bukan hijau tapi. Lanjut. Hijau kalau di UB beda lagi. Beda lagi. Iya. Ini untuk anak-anak gue tapi sih tahu gitu. Lanjut. Kalau gue tuh udah mulai mengalokasikan duit gue di reksadana kemarin. Oke. Karena reksadana itu kan emang resikonya rendah banget ya. Bahkan bisa dibilang kemungkinan ngeruginya itu gak mungkin lah gitu, gak mungkin. Tapi memang income-nya itu memang kecil kecil banget dibandingkan saham sendiri. Cuma emang menurut gue tetap harus ada sih, karena untuk kita nih yang emang uangnya masih kecil-kecil nih, menurut gua oke sih, karena untuk menghindari inflasi juga kan. Jadi kita dapat penghasilan kita tuh dari ada bunganya dikit lah. Menghindari inflasi? Iya dong. Kok bisa? Karena emang kan uang kita berbunga tuh di situ di reksadana. Bukan berbunga lah. Ya gua lupa istilahnya apa ya, tapi kita bakal dapat penghasilan dari reksadana itu. Iya, entah itu 1.000, 2.000, tapi kan lumayan lah ketika inflasi itu terjadi, kita masih ada tambahan uang dari itu tadi yang bisa untuk menghindarinya itu. Tapi kalau selain reksadana, nyoba yang lain nggak? Kripto atau apa? Kalau gue tuh kemarin, gue tuh sebenarnya nggak terlalu ngerti kan terkait saham-saham gitu kan. Gue kemarin nyoba tuh beli-beli yang nggak terlalu mahal lah, yang satu lotnya nggak terlalu mahal. Di aplikasi itu juga? Iya, masih temennya itu. Tapi ngerugi kemarin. Jangan itu. Karena kagak pakai analisis. Masalah ya. Trennya kayak gini nih. Rugi ternyata. Gue juga pernah beli saham gitu. Makanan namanya bagus. Ini namanya bagus nih. Belilah, hilang 1.000. Udahlah. Ikhlasin yang mau gimana lagi kan. Ya, jadi emang kalau saham itu gue belum pernah nyoba lagi sih. Tapi
Emang menurut gua saham itu harus sih. Emang ketika kita udah ngerti, menurut gua penghasilan dari situ bakal lumayan lah untuk nambah-nambah gitu. Berarti intinya semua investasi itu harus dipelajarin dulu. Iya, jangan kayak kita ya. Jangan kayak kita. Oh bagus nih, udah gede nih perusahaan ini. Ternyata jelek ini. Biasanya nyari. Berarti kalau investasi selain bentuk digital kan itu bentuk digital semua. Bentuk lain ada nggak? Oh kalau sampai sekarang belum ya, tapi gue pengen sih nanti suatu saat bisa investasi emas mungkin ya, emas atau properti kali ya. Usaha atau properti bisa. Tapi kalau properti itu gue mikirnya nanti mungkin untuk kos-kosan sih yang emang bisa gue sewakan kembali. Karena kalau cuma mengandalkan dari nilai jual kayaknya udah nggak bisa deh gitu. Karena emang kayaknya perilaku orang di Jakarta udah nggak pengen membeli rumah ya. Lebih condong beli rumahnya di agak yang jauh-jauh Jakarta. Iya, biar murah gitu. Tapi emang menurut gue tetap harus ada sih, karena emang kalau ngomongin investasi ya, jangan sampai cuma di satu instrumen aja sih gitu. Karena kalau cuma di satu instrumen dan instrumen itu jatuh, ya udah. Nggak ada pegangan lain. Iya gitu. Dan juga tetap harus sedia uang di tabungan kita sih, ATM kita, di rekening kita. Soalnya kan itu paling cair kan. Jadi kalau kita butuh apa-apa, ya kita bisa dapat itu, maksudnya bisa pakai uang itu di rekening kita. Membutuhkan suatu waktu. Sedangkan kalau kayak reksadana gitu-gitu kan, kalau tahap penjualannya itu butuh waktu ya. Iya, butuh 2-3 hari lah. Jadi nggak secair itu untuk kita bisa gunakan langsung. Iya. Sama itu sih ya, sama asuransi juga menurut gue tetap ya mungkin ini udah nggak terkait investasi ya, tapi menurut gue bisa jadi investasi untuk tubuh kita sih. Jadi karena investasi terbaik adalah tubuh kita sendiri. Iya betul. Jadi asuransi itu memang sangat penting lah. Jadi ketika nanti tiba-tiba yang amit-amit kita terkena kanker atau apapun yang butuh operasi, kita nggak perlu bayar banyak. Betul. Tapi ya jangan kena kalau bisa. Iya, jangan sampai lah. Iya. Tetap doa. Oke. Tapi kembali ke investasi, sebenarnya investasi itu jenisnya banyak kan. Kayak misalnya kalau di bidang-bidang yang lain, kalau misalnya karena gue dari peternakan sendiri, dia ada tuh namanya kalau di Malaysia ada kayak lumbung ternak itu, jadi investasi ke mahasiswa, dia mahasiswa ada yang bakal dia mencari kambing yang bakal dia jual ulang, nanti dia bakal dapat keuntungannya. Jadi investasi itu sebenarnya banyak jenisnya, tapi yang kita harus tahu, kita harus ngerti cara kerja sendiri sebelum kita ngasih duit ke orang lain. Betul. Suntikan dana itu. Jadi bisa mulai dari yang kecil-kecilannya. Betul sekali. Tuh. Ada sebenarnya, ada temen gue juga di investasi, cuma berdasarkan untuk keberuntungan aja dapetnya. Ada lah caranya, mencet-mencet doang misalnya. Oh gitu. Apa tuh? Tahu ada. Apa? Ada ya. Iya. Tapi itu apa tuh? Tinggal mencet-mencet berangkat. Iya. Daripada keuntungan aja. Itu nggak boleh kok. Oke, lanjut ke dalam pandangan spiritual. Nih agar kita nggak cuma ngomongin uang duniawi doang nih. Kita juga mau spiritual karena apalah kita nanti kita bakal jadi mayat doang kan. Coba hubungannya ya. Tapi kalau untuk kita sendiri, bumbung ini masih dalam konteks bumi sara, ada nggak sih pandangan spiritual tentang duit itu, tentang keuangan? Ya, jadi kan sebenarnya seperti yang udah gue bilang tadi ya, di akuntansi, at least di Universitas Brawijaya, itu tuh juga belajar terkait tentang gini. Jadi intinya kita diajarkan bahwa ketika kita, apalagi akuntan kan itu emang megang duit banget ya. Kita diajarkan untuk tidak terlalu serakah lah intinya. Karena ketika kita terlalu serakah ya resikonya kan gede banget tuh, bisa korupsi atau apapun itu. Nah, jadi gue tuh pernah baca suatu quotes dari namanya Bapak Roger ya, dari dia tuh pelawak. Pelawak. Di mana? Dari Amerika atau mana gitu ya. Tapi dia pernah bilang nih bahwa kebanyakan orang itu menghabiskan uang untuk mengimpress orang yang tidak dia kenal. Gitu. Jadi kebanyakan orang tuh itu tadi flexing atau kayak boros. Intinya dia pengen bukan untuk kebutuhan dan kesenangan dia, tapi untuk pengen bikin orang lain iri gitu. Nah menurut gue itu udah salah banget ya, karena pertama itu bisa menimbulkan iri hati dan dengki dari orang lain yang tentu saja juga bisa menjadi dosa. Terus juga itu juga salah satu bentuk keserakahan manusia ya. Ketika udah punya uang banyak, terus dia pamer aja, beli ini beli itu.
tanpa mikir nih kedepannya gimana. Karena kalau kita lihat-lihat sebenarnya orang yang kayak beneran ya, itu sebenarnya ya nggak pernah flexing ya diam-diam aja dia emang duit karena dia butuh, emang karena buat dia sendiri, buat keluarganya. Iya gitu, jadi emang uangnya itu benar-benar dibutuhin, dipakai untuk keperluan dia. Ya senang-senang itu nggak apa-apa, itu beneran it's fine gitu, mau liburan kemana pun nggak apa-apa. Ada batasnya gitu, jadi jangan sampai ketika kita udah punya uang nih, terus jiwa-jiwa kapitalis kita tuh menguasai gitu loh, tanpa ada sosialismenya kita gitu, bahwa ya jangan lupa bersedekah lah. Kalau misalkan di agama kita, di agama Katolik kan, gue ini agama Katolik ya. Ya jangan lupa untuk memberi. Jadi kalau di agama Katolik itu, kalau gue tuh biasanya ya ngasih persembahan. Terus jangan lupa, gak harus ke sesama agama Katolik ya. Jadi bisa charity, entah kayak membutuhkan, misalkan ada yang lagi bencana alam dan lain-lain. Karena ya posisi kita sekarang ini bisa jadi terbentuk karena orang-orang yang mungkin gak seberuntung kita gitu loh. Jadi ketika kita punya uang, jangan sampai, ya jangan lupa kulit lah. Iya, jangan lupa orang-orang yang udah membentuk kita di posisi ini. Dan juga hindarilah kegiatan-kegiatan kayak flexing gitu. Karena ya gak ada gunanya juga. Bahkan kalau kita ngeliat orang flexing kayak mikirnya apaan sih nih orang, malah kagak ada impresnya sama sekali kan. Jadi buat kalian yang masih mikir flexing itu bisa membuat orang impress, ya enggak, sebenarnya enggak bakal ada orang yang impress sama kalian gitu. Orang nggak peduli ya, malah kita bakal ngabisin duit kita sendiri nanti. Iya, dan ketika kita butuh bantuan mereka nggak bakal bantu kita gitu. Jadi tetap gunakan ini ya, sejalan dengan iman kita. Jadi jangan sampai ketika kita udah punya uang, kita jadi terlalu serakah sampai kita melupakan iman kita, dan akhirnya ya kita tetap dirambak dalam dosa-dosa besar kayak keserakahan gitu. Tapi kalau dari pertanyaan gue sendiri nih tentang Maskin, setuju nggak dengan pernyataan kalau hampir semua masalah di dunia ini itu, hampir semua perpecahan dan konflik itu dimulai dari uang, dari keuangan, itu setuju nggak? Sebenarnya bisa dibilang gue setuju ya, karena emang ada kata juga nih, semuanya itu butuh uang gitu loh. Mau sebenarnya bener sih, mau kita ngomong enggak lah, tapi kan sebenarnya emang semua hal itu pasti butuh uang gitu. Mau kita kerja, mau kita kuliah, mau kita menempuh pendidikan lain, mau kita makan, itu pasti butuh uang kan. Jadi emang uang ini salah satu hal yang bisa menimbulkan konflik, perpecahan bahkan di antara negara-negara gitu. Jadi makanya emang itu tadi, kita harus menggunakan iman kita agar kita bisa menggunakan uang kita sebagai bijak dan untuk menghindari perselisihan kayak tadi. Biar kita bisa mengontrol uangnya, bukan uang yang mengontrol. Iya, betul sekali. Keren tuh quotes-nya. Mengontrol uang. Oke. Tapi nih, satu lagi nih. Mungkin untuk yang terakhir, untuk Gen Z yang dia masih belum punya apa-apa nih. Misalnya kayak gue sendiri, misalnya kayak Gen Z bijak atur uang. Kalau nggak ada uangnya apa yang diatur ya gitu. Gimana tuh misalnya? Iya, kalau mulai untuk yang masih berkuliah ya cepat-cepat selesaikanlah kuliahnya gitu. Jadi terus kalau udah selesai kuliah ya coba-coba aja magang dulu, walaupun dibayar kecil nggak apa-apa sih, kan dapat pengalaman, terus dapat CV juga tuh, terus dari situ bisa tuh dapat batu loncatan untuk yang lain. Karyawan tetap. Jadi kalau misalkan udah kerja dan udah dapat penghasilan tetap, ya jangan lupa dialokasiin kayak tadi gitu, jangan sampai terlalu serakah dan menghabiskannya di satu waktu. Kalau untuk nabung sendiri mungkin ada rekomendasi nggak? Nabungnya di apa gitu? Entah di bank atau di mana? Kalau gue menurut gue di awal-awal itu ya harus ada di tabungan, terus di reksadana tentu ya. Menurut gue reksadana dan obligasi itu masih yang instrumen beresiko rendah ya. Jadi reksadana dan obligasi itu bisa jadi salah satu pilihan untuk berinvestasi, tapi kita dapat passive income dari situ. Terus kalau kalian emang pengen nyoba yang ada resikonya, ya saham dan kripto ya. Tapi kalau gue kripto belum berani sih ya. Kalau kripto kacau itu. Iya. Tiap detik berubah kayaknya. Karena belum ada aturannya yang jelas juga sih di Indonesia, jadi bisa kenapa-napa. Jadi mending saran gue mending saham aja. Yang udah legal. Iya, yang udah jelas di mana gitu. Oke deh. Mungkin untuk yang terakhir, Mas G ada ending statement nggak buat podcast kita tentang Gen Z bijak atau uang? Iya, kalau dari gua
ini karena gue kebetulan dapat privilege belajar akuntansi ya. Tapi menurut gue financial management itu harus dimiliki sama semua jurusan sih. Jadi ya mungkin sistem pendidikan kita belum mengarah ke situ ya. Tapi menurut gue akuntansi bukan akuntansi dasar ya. Financial management itu harus dimiliki sama semua orang. Mau dari peternakan, mau dari hukum, mau dari jurusan lain itu harus punya financial management karena memang itu tadi uang nggak bakal bisa lepas dari apapun, pasti semuanya butuh uang. Tapi bagaimana cara kita menyikapi uang yang kita miliki itu yang membedakan kita dengan orang lain. Gitu. Oke, mungkin gitu kalau saya boleh nyimpulin sedikit, intinya adalah bagaimana bijak atur uang, yaitu intinya semua hal itu membutuhkan uang, tapi gimana cara kita bisa mengatur uang tersebut agar kita nanti dapat mencapai financial freedom. Tapi itulah dikira kita yang ngatur uang. Mungkin sekian dari podcast Bumi Sara pada Bumi Sara Leaders Talk kali ini dengan saya Safa dan di teman-teman saya Anggean. Mungkin terima kasih atas kalian yang sudah menonton. Mohon maaf bila salah kata. Thank you dan sampai bertemu lagi di podcast Bumi Sara selanjutnya. Bye bye.